Pada masa-masa pandemi ini orang yang berdonor darah itu berkurang karena yang pertama mungkin takut oleh pandeminya sendiri, penyakitnya, dan kedua lebih mengikuti anjuran pemerintah untuk diam di rumah gitu. Jadi memang protokol kesehatan yang diberlakukan di PMI itu berpedoman kepada Kemenkes. Jadi pertama kali dia datang harus mencuci tangan. Kemudian yang kedua akan diperiksa suhu tubuhnya. Yang ketiga, pada waktu pendonoran darah pun dia harus menjaga jarak gitu. Jadi tidak boleh berkerumun. Mungkin ada catatan dulu ya. Jadi kalau buat pendonor, dia bisa berefek kepada kesehatannya kalau dia mendonorkan darahnya rutin. Tapi kalau hanya satu kali, biasanya tidak berefek pada kesehatannya. Tapi kalau untuk donor rutin, akan mendapatkan kesehatan atau kebugaran lebih dari orang biasa. Karena sel darah merah yang beredar di dalam tubuhnya adalah yang usia antara 70 hari sampai 100 hari. Dan itu adalah darah yang siap pakai untuk melawan penyakit, mengangkut oksigen, dan mengangkut sari-sari makanan. Jadi kepada seluruh masyarakat ya, terutama Kota Bandung, Jawa Barat, dan seluruh Indonesia, dimohon kalau sempat dan sehat berdonor darahlah. Karena kebutuhan kita itu adalah 2% dari jumlah penduduk, dan itu belum terpenuhi semuanya. Jadi kita tuh ada dua pengambilan di tempat sama pengambilan dari mobil unit. Hampir 99% produk darah di UTD PMI Kota Bandung sudah diolah, artinya dipisahkan komponen darahnya masing-masing begitu ya. Nanti saat darah datang akan dilakukan pemisahan darah di laboratorium pengolahan darah menjadi PRC, kemudian trombosit, plasma, dan lain sebagainya. Setelah itu si sampel darah juga akan dilakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi setiap donor akan diambil beberapa sampel, satu sampel untuk ke bagian uji saring darah atau pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi, kemudian sampel lainnya diperiksa golongan darah dan screening antibodinya di lab di sini gitu ya. Kita ada dua bentuk pendistribusian. Pertama ada namanya yang sistem dropping. Itu kalau misalnya dropping itu kita akan mendistribusikan darah ke rumah sakit yang mempunyai bank darah, karena dia harus ada tempat untuk menyimpan stok darah yang jumlahnya cukup banyak. Nah, yang kedua ada namanya petugas itu sendiri yang datang ke PMI, itu bisa diwakilkan oleh petugas rumah sakit atau oleh keluarga pasien yang membutuhkan darah. Nanti dia datang ke sini dengan membawa surat permintaan darah.